Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi denganku Fani. Kali ini kita akan belajar di tema 7, indahnya keragaman di negeriku, subtema 1, mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas 4. Materi yang akan kita pelajari kali ini yang pertama menjelaskan arti kata sulit dalam teks non-fiksi. Keragaman bangsa Indonesia meliputi suku bangsa dan agama. Apakah kamu tahu arti dari keragaman? Saat membaca sebuah teks, kamu akan menemukan kata-kata sulit karena kamu tidak mengetahui artinya. Untuk mengetahui arti sebuah kata, dapat mencarinya melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Langkahnya yaitu 1. Siapkan KBBI. 2. Tentukan kata dasar dari kata yang akan dicari maknanya. Kata dasar keragaman adalah ragam. Carilah pada kolom huruf R pada kamus KBBI. Selain menggunakan kamus, kita juga dapat mencari arti sebuah kata menggunakan KBBI online. Bacalah dengan seksama teks berikut. Suku bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Pada teks tersebut, kita bisa menemukan kata-kata sulit. Kita dapat menemukan arti kata-kata sulit di dalam kamus, kemudian dapat menulisnya dalam bentuk tabel seperti berikut. Kata sulit yang pertama, slogan, artinya kalimat pendek yang menarik. Kata sulit kedua, suku bangsa, artinya kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial lain berdasarkan kesadaran akan identitas perbedaan kebudayaan, khususnya bahasa. Kata sulit yang ketiga, adat, artinya aturan atau kebiasaan yang telah dilakukan sejak dulu. Yang kedua, menemukan informasi dalam teks. Salah satu cara menggali informasi dapat diperoleh melalui membaca. Dalam menemukan informasi penting sebuah teks, perhatikan hal berikut. 1. Membaca judul teks. 2. Membaca keseluruhan isi teks. 3. Mencatat hal-hal penting yang belum pernah kamu tahu. Bacalah teks berikut. Di sini terdapat sebuah teks dengan judul Suku Bangsa di Indonesia. Anak-anak silakan membacanya. Setelah membaca, kita dapat mendapatkan informasi baru. Kita bisa menuliskan informasi yang baru kita ketahui seperti berikut. Informasi baru yang pertama, Indonesia memiliki 1331 suku bangsa. Informasi baru yang kedua yaitu suku Jawa memiliki jumlah penduduk terbanyak. Informasi baru yang ketiga yaitu jumlah penduduk paling sedikit adalah suku Nias. Yang nomor 3, menggali informasi teks melalui ide pokok. Suatu teks mengandung beberapa informasi penting yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Untuk mendapatkan informasi tersebut, kita perlu memahami isi teks dengan baik. Salah satu cara untuk memahami isi teks dengan menentukan ide pokok. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok dalam pengembangan paragraf. Istilah lain dari ide pokok paragraf adalah gagasan utama dalam paragraf.
Ide pokok terdapat dalam kalimat utama yang biasanya terletak di awal atau akhir paragraf. 5 langkah menemukan ide pokok. 1. Baca seluruh paragraf dengan cermat. 2. Cermati kalimat pertama hingga akhir. 3. Baca kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan ide pokok paragraf. Dalam suatu paragraf, ide pokok biasanya terletak di awal, di akhir, atau awal dan akhir paragraf. 4. Tandai ide pokok tiap paragraf. 5. Tandai info yang penting dalam tiap paragraf. Berikut ini contoh cara mencari ide pokok atau gagasan utama. Bacalah paragraf ini dengan judul Suku Bangsa di Indonesia. Setelah kita membacanya, kalimat utamanya terletak pada sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Jadi, ide pokoknya yaitu ide pokok paragraf di atas adalah keragaman suku bangsa di Indonesia yang sudah ada sejak dulu. Berikut ini contoh cara mencari ide pokok atau gagasan utama. Bacalah paragraf ini. Setelah kita membacanya, kalimat utamanya terletak pada awal kalimat. Jadi, ide pokok paragraf di atas adalah hasil sensus BPS tahun 2010 bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Itulah anak-anak materi kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.